Baik Mas Bak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi pada minggu ini sudah siap dari teman-teman Mutrika, Sonia, Deva, Ahmad ya. Waktu selanjutnya silakan untuk presentasi dan setelah itu dilanjutkan diskusi ya. Jika memungkinkan atau melanjut ke presentator atau presentasi berikutnya. Baik, silakan yang siap presentasi silakan dimulai. Baik, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dari kelompok 5 dengan judul presentasinya penggunaan dana bank syariah. Untuk nama-nama kelompoknya udah pada tahu lah ya. Yang pertama, penggunaan dana bank syariah. Tujuan penggunaan dana bank syariah 1. Untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. 2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dan dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Alokasi penggunaan dana bank syariah. Alokasi penggunaan dana syariah. Penggunaan dana yang pertama. Selanjutnya, alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu earning asset, aktiva yang menghasilkan, dan non-earning asset, aktiva yang tidak menghasilkan. Earning asset adalah berupa investasi dalam bentuk yang pertama pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-ba'i. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa. Yang kelima, surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Yang kedua, non-earning asset terdiri dari yang pertama, aktiva dalam bentuk tunai, cash asset. Yang kedua, yaitu pinjaman core. Pinjaman core adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini, bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima core. Yang ketiga, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabah. Selanjutnya Rick lanjut.
Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana. Kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe-tipe simpanan. Tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya. Baik, mungkin itu saja. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Mbak, sebelum dilanjutkan saya ingin menambahkan dulu saja ya di materi ini. Bisa dibantu slide pertama dari awal. Slide yang paling awal ya, tentang manajemen dana bank syariah. Ya. Oke, jadi bicara tentang manajemen dana bank syariah, itu kita lebih dahulu memahami tentang apa itu tujuan penggunaan dana bank syariah. Sebagai bank, sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediari ya, lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Ya, peran intermediari itu artinya lembaga perantara ya. Bank yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, kemudian disalurkan kembali ya ke dalam bentuk pembiayaan ya. Itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya. Tingkat keuntungan yang cukup dengan tingkat risiko yang rendah. Karena bagaimanapun juga di lembaga bisnis termasuk bank adalah lembaga yang high risk, lembaga yang memiliki risiko tinggi. Sehingga tingkat keuntungan atau profitabilitas yang diharapkan oleh bank syariah itu paling tidak keuntungan yang wajar atau cukup. Nah, tentunya diimbangi dengan tingkat risiko yang rendah. Dengan demikian, bank syariah sebagai lembaga yang profit oriented atau lembaga yang menginginkan keuntungan, lembaga yang berorientasi kepada memperoleh keuntungan, itu berdasarkan kepada lembaga bisnis. Sehingga tidak menutup kemungkinan bank syariah itu merupakan lembaga yang berorientasi kepada profit. Nah, tentunya tadi saya jelaskan lagi diiringi oleh risiko yang rendah. Yang kedua, tujuannya adalah untuk berusaha menjaga trust, kepercayaan masyarakat ya, agar apa? Posisi likuiditas bank syariah itu aman. Mengingat ya, lembaga bank syariah ini adalah lembaga intermediari, lembaga perantara. Sebagai lembaga perantara, maka dari sisi akuntansinya, kalau kita lihat neraca, itu likuiditasnya harus aman. Karena apa? Likuiditas itu adalah kemampuan bank di dalam menjaga menjaga keuangan bank itu aman dari sisi pasifa dan aktiva, ya. Kamu tanda tangan di atasnya juga ya? Oke. Oke, kanan. Mbak itu Mbak ada yang foto-foto Ya. Nah, itu. Oke. Jadi intinya selain mencari keuntungan, ya, berorientasi kepada profit, bank syariah itu adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Alasannya apa? Karena
sebagian besar dana yang ada di bank itu adalah dana masyarakat dalam bentuk rekening giro, tabungan, dan deposito. Karenanya, likuiditas aman itu ditunjukkan dengan penyediaan dana oleh bank pada saat nasabah itu membutuhkan dana dan uang itu ada. Misalnya pada saat kita akan mengambil uang di ATM, uangnya ada. Pada saat kita akan mengambil uang kita di kantor bank itu ada. Artinya likuiditasnya aman. Itu bicara tentang penggunaan dana bank syariah. Saya ulangi lagi, tujuan penggunaan dana bank syariah itu tidak lepas daripada fungsi bank itu sendiri, yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana masyarakat. Ya, kan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu sebagian nanti akan dibagi hasilkan kepada siapa? Deposan, pemilik giro, tabungan, dan deposito. Itu yang pertama. Kedua, untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena apa? Karena sebagian besar dana yang ada di bank itu adalah dana deposan, dana masyarakat yang ada di akun giro, tabungan, dan deposito. Oke, itu Mas Mbak untuk penggunaan dana bank syariah. Berikutnya, slide yang keempat. Oke, slide yang keempat. Slide yang keempat ini berbicara tentang how to allocation, bagaimana mengalokasikan dana bank syariah. Nah, paling tidak secara akuntansi itu kita bisa melihat dari dua sisi. Pertama dari earning asset dan non-earning asset. Apa itu earning asset? Earning asset itu adalah alokasi dana bank syariah, alokasi penyediaan dana bank syariah yang sifatnya untuk mendapatkan keuntungan yang diwakili, yang ditunjukkan oleh pembiayaan ya, dengan jenis berbagai macam akad. Misalnya pembiayaan dengan jenis akad bagi hasil, produknya ada mudharabah dan musyarakah. Kemudian akad yang berbasis piutang ya, yang ditunjukkan misalnya dari akad murabahah, salam, dan istisna. Ada misalnya akad yang ditunjukkan oleh ijarah atau jasa yang produknya disebut dengan produk ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik. Dan yang ada juga misalnya antar bank aktiva, jadi pinjam antar bank syariah yang berkaitan dengan aktiva. Jadi di earning asset ini itu adalah produk-produk pembiayaan yang menghasilkan keuntungan, di mana itu bersumber dari giro, tabungan, dan deposito. Kemudian yang kedua adalah non-earning asset. Non-earning asset itu adalah penyediaan dana oleh bank di mana dana ini tidak menghasilkan, ya, tidak menguntungkan. Biasanya ditaruh dalam cash asset. Cash asset itu apa? Nah ya, cash asset itu misalnya uang kas yang ada di bank, ya. Kemudian yang kedua adalah premise dan equipment. Premise dan equipment itu singkatnya adalah misalnya bank memiliki gedung, ya, memiliki peralatan, memiliki perlengkapan, ya, itu semuanya adalah penunjang di dalam kegiatan operasional bank yang harus ada, slip setoran misalnya, slip penarikan, ya, dan seterusnya. Oke, Mas Mbak, berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya ada? Ada Pak, bentar. Dilanjutkan, Deva. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, next. Lanjut. Oke, ini tadi beberapa contoh ya, non-earning asset yang tidak menghasilkan. Ya, misalnya aktiva dalam bentuk tunai, cash asset itu uang yang ada di khazanah bank, di bank. Jadi pada saat penyediaan uang, pada saat nasabah ingin mengambil uang cash atau pinjaman qard, ya. Pinjaman qard itu berarti pinjaman di mana bank tidak bank tidak menginginkan, ya. Secara fikih bank tidak meminta kepada nasabah untuk mengembalikan pokok pinjaman plus keuntungan, jadi hanya pokoknya saja. Kemudian penanaman dana dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap misalnya gedung, ya, bangunan, kantor, kemudian
inventaris misalnya mobil, motor, peralatan dan seterusnya. Oke, berikutnya Mas. Berikutnya. Nah, ini sumber pendapatan bank itu tadi ya, ini bicara tentang earning asset. Sumber pendapatan bank itu menjadi dua. Pertama, berdasarkan dari pembiayaan. Yang kedua, berdasarkan non operasional yang sering disebut dengan fee based. Dari pembiayaan itu bisa menggunakan akad bargain ya, atau piutang jual beli atau counter ya. Yang berikutnya jenisnya adalah fee based income. Kalau dalam bentuk pembiayaan bagi hasil ya, itu tadi ada bagi hasil, kemudian ada keuntungan dari jual beli ya atau margin, ujrah dari hasil ijaroh ya. Yang berikutnya jenisnya adalah fee based income. Fee based income itu adalah pendapatan yang diperoleh oleh bank di luar pembiayaan. Ya, misalnya bank menarik biaya administrasi tabungan tiap bulan, bank menarik biaya pengambilan uang di ATM lain, atau misalnya bank mengambil biaya dari transfer clearing dan seterusnya ya, atau misalnya bank melayani pembayaran payroll gaji, kemudian listrik, BPJS dan seterusnya, itu adalah termasuk fee based income yang sifatnya layanan non pembiayaan. Nah, mahasiswa semuanya dari dua jenis sumber pendapatan bank ini, pendapatan utama dari bank itu ya berasal dari pembiayaan. Meski ada beberapa bank ya yang justru didominasi pendapatan itu dari fee based income. Ya, misalnya kalau boleh saya sebut produk misalnya Bank BCA. Bank BCA itu fee based income-nya besar ya. Fee based income-nya besar ya dibanding dengan jumlah pendapatan dari kredit. Oke, selanjutnya Mas. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Jadi untuk pembagian keuntungan tadi kita bicara sumber pendapatan bank ya. Bagaimana dengan pembagian pendapatan atau keuntungan ya? Paling tidak ada dua cara. Pertama, bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil berdasarkan tipenya. Dengan cara apa? Membagi setiap tipe dana dengan jumlah dana yang ada pada bank dikalikan 100%. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pembagian hasil dari produk tabungan deposito maupun tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengenaikan persentase dengan jumlah simpanan baik itu tabungan dan deposito. Pada prinsipnya, bank itu biasanya pendapatan bank itu akan dibagi hasilkan sesuai dengan jenis simpanan nasabah, baik itu tabungan maupun deposito. Oke, next Mas, Mbak. Berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, ada beberapa tahap tadi ya, kita lanjutkan. Tahap ketiga adalah bank menetapkan proporsi bagi hasil untuk tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan. Ini tentunya sangat dekat dengan produk bagi hasil. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana. Nah, kaitannya dengan efisiensi ya, efisiensi sebuah bank yaitu selalu bicara tentang jumlah pendapatan dengan biaya operasional. Untuk melihat tahap keempat ini, kita cukup melihat di laporan laba rugi, ya. Berapa pendapatan bank operasional selama 1 bulan, 2 bulan, atau selama 1 tahun akumulasi, itu dikurangi dengan biaya operasional. Nah, sisanya dari pendapatan itu kemudian dibagi, ya, sesuai dengan porsi dari masing-masing simpanan, baik itu tabungan maupun deposito. Oke, slide yang terakhir, silakan dibuka.
Nah, yang terakhir adalah bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening untuk tipe simpanan sebanding dengan jumlah simpanannya. Nah, dari yang kelima ini, bank bisa mendistribusikan bagi hasil kepada setiap akun rekening, ya, simpanannya berdasarkan jumlah nominal tabungan maupun deposito. Misalnya kita punya tabungan 100 juta, kita punya tabungan 1 miliar, kita punya deposito 100 juta, kita punya deposito 1 miliar. Nah, itu dihitung berdasarkan jumlah simpanan, baik itu deposito maupun tabungan. Karena itu Mas Mbak semuanya, ketika kita bicara tentang sumber pendapatan bank, ya, kita akan juga mengerti bagaimana cara mendistribusikan pendapatan bank itu kepada deposan, baik itu tabungan maupun giro. Baik Mas Mbak, sampai di sini tambahan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada diskusi, ya, kita tahan dulu, kita lanjutkan ke presentasi kelompok berikutnya. Oke, itu ya. Silakan dipersiapkan untuk kelompok berikutnya.